Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi para orang tua di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang dari suatu apapun. Baik, mari langsung saja kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membahas tentang materi Akidah Akhlak kelas 5 semester 2, yaitu tentang kalimat thayyibah tarji'. Kalimat tarji' termasuk kalimat thayyibah yang artinya kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu banyak sekali. Di antaranya ada kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat tasbih, subhanallah. Ada kalimat takbir, Allahu akbar. Ada kalimat istighfar, astagfirullah. Ada kalimat haukalah, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, kalimat tarji' disebut juga dengan kalimat istirja' yang berasal dari bahasa Arab. Kalimat tarji' menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a yang artinya kembali atau pulang. Sedangkan kalimat tarji' menurut istilah artinya wujud daripada penyerahan diri manusia terhadap ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih lafal atau bunyi kalimat tarji'? Bunyi lafal kalimat tarji' yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Anak-anakku sekalian, kapan ya waktu yang tepat bagi kita untuk mengucapkan kalimat tarji'? Yang pertama, ketika kita ditimpa musibah. Ya, ketika kita ditimpa musibah, entah itu musibah apapun, ujian apapun, cobaan apapun, contohnya atau jenisnya, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, ketika kita mendengar ada musibah, entah itu musibah banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya, maka kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk membaca kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang ketiga, ketika kita melihat ada bencana atau musibah di depan kita, ketika kita melihat ada musibah, entah itu ada kecelakaan dan lain sebagainya, kita pun dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku sekalian, bentuk ujian atau cobaan bagi seorang muslim itu ada dua. Yang pertama bisyarri, artinya ujian atau cobaan atau orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Ya, jadi yang pertama bisyarri, artinya orang-orang yang diuji dengan kesusahan, dengan ketidakenakan, dengan keputusasaan dan lain sebagainya. Contoh, banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, itu namanya ujian bisyarri. Ya, ujian bisyarri sampai di mana untuk melihat sampai di mana tingkat keimanan orang tersebut. Nah, yang kedua, ujian bil khair, artinya orang-orang yang diuji dengan kenikmatan, dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah dan lain sebagainya, ataupun dengan kecantikan dan ketampanan. Jadi, bagi seorang muslim, ujian itu ada dua. Orang-orang yang diuji dengan kenikmatan dan orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Orang yang diuji dengan kenikmatan artinya apa? Orang yang dikasih harta berlimpah itu juga ujian. Ujian bahwasannya dia akan menjadi orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Nah, kemudian ujian orang-orang yang ditimpa dengan kesusahan, dengan musibah, dengan kesusahan dan sebagainya, itu semua bagi seorang muslim adalah ujian untuk menguji sampai di mana keimanan orang tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai seorang muslim alangkah baiknya ketika kita diberikan ujian oleh Allah, entah itu ujian yang bisyari ataupun bil khairi, ujian yang baik ataupun ujian yang buruk, kita senantiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anakku sekalian, apa sih hikmah daripada mengucapkan kalimat thayyibah tarji'?
Hikmahnya banyak sekali, di antaranya satu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita semua ini kan milik Allah. Semua yang ada di dunia ini pasti akan kembali pada Allah. Yang kedua adalah menciptakan atau menjadikan diri kita ini pasrah kepada Allah. Artinya apa? Semua yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, apapun yang ada dalam diri kita itu adalah semuanya dari Allah, punya Allah. Kita cuma nggak punya apa-apa, kita cuma dititipin kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, jadi di antara hikmah mengucapkan kalimat tarji salah satunya yaitu yang pertama, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan kepasrahan diri kita sebagai manusia biasa kepada Allah Sang Pencipta kita. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan pahala dari Allah. Anak-anakku sekalian, mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Ya, sekali lagi mohon untuk terus belajar dengan sebaik-baiknya di rumah, sering baca buku, jaga kesehatan, dan tetap ibadahnya dijaga. Atas perhatian semuanya, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.